Dari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom Mommy Puppy. Ibadah anak akan mengadakan Sunday Fun Day loh. Tempatnya di The Nice Garden Serpong. Ayo ikutan. Ada playground, rainbow slide, dan juga mini zoo. Harga 50.000 untuk satu orang, sudah termasuk makan dan snack. Yang mau ikutan bisa menghubungi Kak Desi atau Kak Okta ya. Nah, ini suasana dari playgroundnya The Nice Serpong Garden nih Mami Papi. Di sini tempat outdoornya. Dan di situ area restorannya. Ini tempat playgroundnya nih yang outdoor. Banyak banget fasilitas permainan yang mereka sediakan. Jadi anak-anak bisa mengeksplor di playground itu, bisa memanjat, menguras energi mereka juga. Ada kolam pasir dan juga ada mini zoo-nya nih. Ada kolam ikan, ada tempat kura-kura, dan juga ada beberapa hewan di playground itu seperti monyet dan lain-lain. Dan tenang aja Mami Papi, kalau hujan itu ada tempat indoornya gitu. Nah, bagi Mami Papi yang ikutan ke dalam ke playground itu bisa ada tempat nunggunya juga nih. Nah, seperti ini. Lalu atau mungkin yang nggak nunggu ke dalam bisa nunggu di restorannya. Tenang aja, harga makanannya cukup relatif terjangkau. Jadi ditunggu ya Mami Papi. God bless you. Shalom adik-adik. Siapa yang kuat kita dulu? Siapa yang di sini sudah siap untuk memulai ibadah? Aku siap. Mana yang siap? Yang siap lambaikan tangannya, yang di rumah-rumah juga lambaikan tangannya. Kita sama-sama siap untuk ibadah ketemu Tuhan Yesus. Oke? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau katakan terima kasih Tuhan. Kita sama-sama mau mengucap syukur sebab Tuhan kita baik. Yuk adik-adik kita akan pujiin sama-sama ya. Dengan sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Yesus. Biar adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Mau sebentar Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat, kami mau menyanyi, sebab Tuhan Yesus yang layak kami puji di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang memberkati setiap kami. Kau yang tutup bungkus ruangan kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Beri kami yang baik ya. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Weh, anak Tuhan, kita sama-sama mau berjoget bersama. Oke, ayo goyangin badannya. Kita mau katakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo adik-adik semuanya, bangkit diri. Ayo. Di rumah-rumah juga, ayo rumah-rumah. Ayo semangat. Ayo, Jaga Joy. Tepuk tangan dulu, lebih semangat lagi. Katakan Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Yeay, beri yang Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Jempolnya. Ayo guys. Jempol dong. Kita mau nyanyi apa ya? Sama-sama kita kata. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan
mau Boleh kasih duduk kembali. persembahan. Siapin persembahannya dulu. Yang di rumah-rumah, yang mau kasih persembahan, boleh transfer koneksi di bawah ini dan scan QR di sini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita memberikan persembahan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan Bapak Ibu yang kita. Kita mau katakan bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian hitam. Burung pipit yang terbang diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga sanggup memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga sanggup memelihara. Bapa di surga sanggup memelihara. Bapa di surga sanggup memelihara. Siapa yang bisa siap dengan firman Tuhan? Saya Telinganya, bawa telinganya. Telinganya dibawa. Yuk, telinganya disiapkan. Yuk. Siapin hatinya dulu ya. Kita mau sembah Tuhan dulu sebelum jalan firman Tuhan. firman amannya. Ayo adik-adik, fokus. Kita mau angkat ujian. Sama-sama kita katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sekali lagi katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Jadi bukti kebesaran-Mu. ayo adik sama-sama angkat penyembahanmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya. 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 Ayo adik-adik ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih ya. Terima kasih ya. Tuhan sudah pimpin. Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Dari awal. Sampai pertengahan. pertengahan. Tuhan, sekarang
kami untuk dengar firman Tuhan. Kami mau fokus, kami mau dengar, dan kami mau menjadi berkat buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Saya. Mana tangannya? Yang satu doang? Terangkan. Saya sudah siap. 2. Siapa lagi? 3, 4. Caca Joy udah siap belum? Siap. Siap. Oke. Kalau sudah siap harus fokus, harus dengerin baik. Dengerin baik, baik. Jadi hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Paulus. Siapa yang kenal? Kenal nggak Bapak Paulus? Oh, nggak kenal. Oke, jadi Bapak Paulus ini dia tuh orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dia sampai memberitakan Injil sampai ke kota-kota lain. Biasa kalau murid-muridnya Tuhan Yesus tuh dia memberitakan Injil awal-awalnya tuh di daerah Israel. Tapi Bapak Paulus ini dia sampai ke daerah Yunani, sampai ke Asia. Bisa loh sampai ke Indonesia, tapi nggak kecatat ya Alkitab. Catatnya ke Asia. Nah, si Bapak Paulus ini nih, dia ke beberapa kota. Buat apa? Buat beritakan firman Tuhan, buat menguatkan orang-orang yang percaya sama Tuhan, biar mereka tetap percaya sama Tuhan, biar mereka bisa juga ngajarin tentang firman Tuhan. Nah, jadi sewaktu-waktu itu si Bapak Paulus ke kota yang namanya kota Troas. Nah, dia tinggal di sini 1 hari atau 2 hari. Nah, di hari itu tuh pas si Bapak Paulusnya nyampe di Troas nih, dia langsung ketemu sama sesama orang percaya. Akhirnya Bapak Paulus ini ngobrol nih sama orang-orang percaya. Gimana nih perkembangan kamu, kota kamu, orang-orang yang percaya? Mereka ngobrol nih, Paulus menyampaikan kayak sharing gitu, sharing cerita-cerita. Pernah nggak cerita-cerita sama temennya? Pernah ya. Nah, Bapak Paulus juga gitu waktu di Troas nih. Nah, ketemu deh, sharing-sharing. Wah, lama deh pokoknya sharingnya, cerita-ceritanya. Kalau adik-adik cerita sama teman, lama atau cepet? Cepet. Karena di sekolah. Iya, karena di sekolah ya. Pelajaran. Iya. Nah, kalau ini tidak terbatas waktunya, jadi mereka bisa ngobrol lama, mereka bisa sharing-sharing nih. Tuhan Yesus tuh baik ya, baiknya gimana? Iya, aku disembuhin gitu. Pokoknya mereka cerita-cerita. Akhirnya sih Bapak Paulus nih cerita pengalaman dia menyebarkan firman Tuhan ke kota-kota lain itu sampai tengah malam, sampai jam 12 malam. Nah, ada satu anak muda yang juga ikut waktu pertemuannya si Paulus ini sama orang-orang percaya. Betul, nama anak mudanya itu Eutikus. Nah, anak mudanya ini dia juga udah dengerin Paulus sama orang-orang percaya itu ngobrol sampai tengah malam. Akhirnya dia ngantuk. Soalnya udah tengah malam. Harusnya tidur. Tapi si anak muda ini dia nahan ngantuknya dia. Aduh, ngantuk. Iya, hampir tidur, tapi gak jadi. Dia tetap nahan. Sampai akhirnya dia nggak tahan, kira dia tidur, tapi dia duduknya tuh di dekat jendela. Makanya pas dia tidur, jatuh dari lantai 3 ke bawah. Apa yang terjadi habis itu? Mati anak mudanya. Akhirnya mereka nyamperin tuh ke bawah. Dilihat, udah mati. Si Paulus juga nyamperin. Terus dia
dia ngedeketin anak muda ini, lalu ngerebahin dirinya ke anak muda ini. Terus dia dengar ada orang-orang sekitarnya berisik, ih udah mati, aduh gimana ya. Tapi Paulus ngomong gini, dia belum mati. Dia belum mati katanya. Hebat kan? Iya, Disembuhin sama Tuhan. Iya, disembuhin sama Tuhan, dihidupin kembali oleh Tuhan. Setelah itu nih anak mudanya udah bangun lagi nih, mereka udah ngebantuin nih, ayo bangun. Ternyata dia masih hidup. Lanjutlah si Paulus ngobrol. Setelah itu memecah-mecahkan roti, lalu makan bareng-bareng. Nah, sampai pagi lagi, sampai matahari terbit lagi. Setelah matahari terbit, si Paulusnya itu pergi lagi ke kota lain. Dia pergi ke kota lain mengajarkan Injil. Dia nggak bisa lama-lama. Akhirnya dia tibalah di kota yang namanya kota Miletus. Ada. Coba lihat tuh, itu yang tanda-tanda merah. Yang tanda-tanda merah itu kota-kota yang pernah dikunjungi Paulus untuk memberitakan Injil, untuk menguatkan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Lihat ya, kota-kotanya banyak dikunjungi sama Bapak Paulus. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang ke kota-kota yang banyak, ketemu sama orang-orang percaya dan menyebarkan Injil, si Bapak Paulusnya tibalah di kota Miletus. Di kota Miletus ini deket dong sama Efesus. Deket gak sama Efesus? Deket ya Kak. Tapi dia memutuskan gak ke Efesus. Kenapa? Karena bentar lagi hari raya Pentakosta. Apa Pentakosta? Hari raya Pentakosta itu hari raya pencurahan Roh Kudus. Bagi orang-orang yang percaya. Oke, karena dia sampai Miletus, tapi nggak ke Efesus karena dia mau menghabiskan hari raya Pentakosta di Yerusalem dan dia harus sampai dalam 3 hari. Dia harus tiba di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, si Paulusnya ini akhirnya ngirim orang ke Efesus dari Miletus buat manggil penatua jemaat. Penatua jemaat ada yang tahu apa? Nah, penatua jemaat itu kayak sekarang kita bilangnya ketua, mereka yang memimpin para jemaat gitu. Akhirnya datanglah para penatua jemaat ini ke Miletus. Nah, ke Miletus akhirnya mereka datang, ngobrol-ngobrol lagi. Si Paulus ngobrol, dia ngomong gini ke para penutuannya, aku itu udah ke beberapa kota. Nah, di kota-kota itu Roh Kudus ngomong ke aku harus kembali ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem aku bakal dipenjara dan bakal ditahan dan disiksa. Roh Kudus yang bilang gitu ke si Bapak Paulus, dan Bapak Paulus itu menyampaikan kepada para penatua jemaatnya itu. Karena setelah itu setelah pertemuan ini Paulus gak ketemu lagi nih sama mereka. Jadi ini terakhir kalinya mereka ketemu sama Bapak Paulus. Si Bapak Paulus berpesan harus selalu bekerja keras, harus selalu menyebarkan Injil dan menguatkan satu sama lain. Bapak Paulus tahu dia di penjara, dia takut gak kira-kira? Tidak, karena hidupnya itu sudah ia pakai untuk mengajari, memberitakan Injilnya Tuhan. Dia sudah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar Yerusalem, di luar Israel. Jadi dia udah nggak takut karena hidupnya udah berguna. Dia udah menyebarkan firman Tuhan. Kira-kira si penatua jemaatnya ini sedih nggak pas dengar Paulus ngomong dia bakal dipenjara dan nggak bakal ketemu mereka lagi? Sedih, mereka sedih.
Tapi Paulus sudah berpesan untuk tidak bersedih. Terus nih, akhirnya setelah mereka selesai ngobrol-ngobrol nih, berdoa. Si Paulus ya berlutut dan berdoa bareng-bareng tuh, berdoa bareng-bareng untuk mereka, untuk kedepannya. Nah, habis berdoa, udah selesai doa nih, amin. Mereka nih penatua jemaatnya ini nyamperin si Paulus dan memeluk Paulus. Karena mereka sayang banget sama Bapak Paulus. Bapak Paulus itu orang yang baik. Nah, jadi kakak mau kalian belajar dari Paulus ini. Paulus ini dia menyebarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan ke orang-orang di luar Israel. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan nih, kita juga bisa loh nyebarin firman Tuhan ke semua orang. Karena Tuhan Yesus itu bukan untuk kalangan tertentu. Ya, bukan buat kita doang, bukan buat orang Kristen doang, bukan. Tapi untuk semua orang. Kalau kalian punya teman nih yang belum kenal sama Tuhan Yesus, boleh kenalin. Semuanya udah pada kenal. Kalau belum ada, kalau kakak ada teman yang belum kenal sama Tuhan Yesus, kenalin. Iya, Tuhan Yesus tuh baik loh. Dia tetap berkati aku meskipun aku kadang-kadang nakal, kadang-kadang nggak dengerin dia. Tuhan Yesus tetap dengan aku, dengan menyertai aku. Jadi kita harus menjadi contoh ya, karena Tuhan Yesus itu untuk semua orang ya, karena Tuhan Yesus untuk semua orang. Oke, bukan buat kalangan tertentu saja. Oke, mengerti? Iya, betul ayat hafalan. Baca. Ayo baca bareng-bareng dulu ya. Baca ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayo bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, berdoa, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih. Kami mau belajar Bapa untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan tentang firman-Mu Bapa, menceritakan tentang kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu pada orang-orang yang belum mengenal-Mu Bapa, kepada seluruh dunia ini Bapa. Berkati kami Bapa, agar kami dapat menyebarkan Injil-Mu Bapa. Meskipun kami masih kecil, kami tahu Bapa, kami dapat menyebarkan Injil-Mu melalui teman-teman kami yang belum percaya. Berkati Bapa, jamahlah hati teman-teman kami yang belum percaya kepadamu. Kau berkati Bapa, agar dapat mengenal-Mu, bahkan mencintai-Mu lebih lagi Bapa. Kau berkati Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia kami Bapa. Engkau berkati Bapa Indonesia kami ini. Engkau berkati segala pemerintahannya Bapa. Engkau berkati presiden, wakil presiden, dan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih kami Bapa yang akan dilantik Oktober nanti. Engkau berkati agar mereka dapat memimpin negara kami ini, bangsa kami ini dengan hikmat yang daripada-Mu, agar bangsa kami lebih damai sejahtera, lebih maju, dan lebih lagi Bapa, lebih makmur. Terima kasih Bapa. Berkati juga kota tempat kami tinggal, kota Jakarta ini. Kau berkati Jakarta kami, gubernurnya Bapa, pemerintahan yang ada. Kau berkati setiap pemerintahan yang ada, dinas-dinas yang ada. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk kota kami. Terus berkati dengan damai sejahtera, dengan berkat, dengan karunia, dengan kasih yang daripada-Mu untuk bangsa kami dan kota kami ini. Kau berkati juga Bapak, kami berdoa untuk Bapak-bapak rohani kami, Opa Niko, Pak Weliar, Bapak, dan juga Pamin sebagai gembala GBI Tanah Abang kami. Kau berkati Bapak rohani kami, berkati agar terus memimpin gereja-Mu ini dengan visi misi yang daripada-Mu, dengan segala tujuan yang daripada-Mu Bapak.
Kau berkati selalu mereka dengan berkat-Mu, dengan kasih karunia, dengan keselamatan dan perlindungan hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang gak bisa hadir hari ini. Kau berkati Bapa dimanapun mereka berada. Kau berkati apapun yang mereka lakukan, lindungi, jagai selalu. Dan kami berdoa untuk orang-orang tua kami. Berkati orang tua kami Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan agar dapat berhasil Bapa. Engkau jagai terus orang tua kami, terus berkati Bapa, dan berkati anak-anak kami Bapa, agar anak-anak kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan-Mu Bapa, cinta mati-matian padamu Bapa. Engkau berkati anak-anak kami agar menjadi dampak bagi sekitarnya Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu hari ini, atas kebaikan-Mu Bapak. Setelah kami akan selesai dan akan menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, tangannya kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat, dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera yang hanya daripadanya, dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan berkati, dan Tuhan Yesus, haleluya. Amin.